Jutaan tahun lalu, bumi dikuasai oleh para raksasa. Sebagian besar telah lenyap, meninggalkan fosil sebagai saksi bisu masa lalu. Namun di sudut terpencil Indonesia, masih hidup seekor predator yang membuat waktu seakan berhenti. Setiap langkahnya mengingatkan kita pada dunia purba. Di tengah sabana yang kering, hutan musim yang sunyi, dan tebing-tebing vulkanik Kepulauan Komodo, hidup reptil terbesar di planet ini. Ia bukan naga dalam dongeng, melainkan Komodo, penguasa berdarah dingin yang telah bertahan melewati jutaan tahun perubahan alam. Di wilayah ini, hanya ada satu hukum yang berlaku, hukum sang predator. Bahkan hewan-hewan terbesar sekalipun harus selalu waspada, karena di balik jalan lambatnya, dia bisa berlari sangat cepat. Hari ini, kita akan mengikuti kehidupan salah satu predator paling luar biasa yang pernah berevolusi di bumi. Di balik semak kering, seekor rusa Timor sedang merumput. Angin berembus perlahan. Suasana tampak damai. Tetapi sang pemburu sudah berada di dekatnya. Komodo bergerak hampir tanpa suara. Tubuhnya merendah mengikuti kontur tanah. Setiap langkah dihitung dengan sangat hati-hati. Lidahnya yang bercabang terus menjulur keluar, menangkap partikel-partikel kimia yang melayang di udara. Organ khusus di langit-langit mulut menerjemahkan aroma tersebut menjadi informasi tentang arah, jarak, bahkan kondisi mangsa. Ketika jarak tinggal beberapa meter, Komodo tiba-tiba melesat. Serangan itu berlangsung hanya dalam hitungan detik. Rahang yang sangat kuat menghantam kaki rusa, sementara gigi-gigi bergerigi merobek jaringan daging dengan mudah. Jika mangsa berhasil lolos, perburuan belum berakhir, justru baru dimulai. Berbeda dengan banyak predator lain, Komodo tidak selalu harus menjatuhkan mangsanya saat itu juga. Gigitan yang dalam menyebabkan luka besar dan kehilangan darah yang parah. Selain itu, air liur Komodo membawa banyak jenis bakteri alami. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa Komodo memiliki kelenjar bisa yang dapat memperparah perdarahan, serta menurunkan tekanan darah mangsanya. Komodo kemudian hanya perlu mengikuti jejak mangsa, berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ketika mangsa akhirnya kelelahan dan roboh, sang naga datang untuk mengakhiri perburuan. Di alam liar, kesabaran seringkali lebih mematikan daripada kecepatan. Seekor rusa akhirnya tumbang. Dalam hitungan menit, aroma bangkai menyebar ke seluruh sabana. Komodo-komodo lain mulai berdatangan dari berbagai arah. Tidak ada undangan, tidak ada pemimpin. Namun setiap individu mengetahui posisinya. Komodo terbesar memperoleh bagian pertama. Dengan rahang yang sangat kuat dan gigi bergerigi seperti pisau, mereka mampu mencabik daging dalam ukuran besar. Bahkan tulang-tulang kecil pun dapat ditelan. Hampir tidak ada bagian tubuh mangsa yang terbuang. Bagi alam, efisiensi seperti ini sangat penting. Komodo bukan hanya pemburu, tetapi juga pembersih ekosistem yang membantu menghilangkan bangkai sebelum menjadi sumber penyakit. Sebagai predator puncak, Komodo memiliki peran yang sangat penting. Mereka membantu mengendalikan populasi rusa, babi hutan, dan berbagai satwa lain sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Namun kini, ancaman datang bukan dari alam. Perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, kebakaran, serta aktivitas manusia mulai mengurangi habitat mereka. Karena wilayah penyebarannya sangat terbatas, masa depan Komodo bergantung pada keberhasilan upaya konservasi. Melindungi Komodo berarti melindungi seluruh ekosistem yang telah berkembang selama ribuan generasi.
Di tengah dunia modern yang terus berubah, Komodo tetap bertahan sebagai pengingat bahwa masa lalu belum sepenuhnya hilang. Setiap jejak kakinya di tanah yang gersang menceritakan kisah jutaan tahun evolusi. Ia bukan monster, bukan pula makhluk legenda. Ia adalah salah satu mahakarya alam paling luar biasa yang masih hidup hingga hari ini. Dan selama sang naga terakhir ini masih menjaga kepulauan Indonesia, dunia akan selalu memiliki jendela menuju zaman purba.